sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dipertemukan dalam salah satu channel YouTube kita ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang kerap kali saya sampaikan bahwa fenomena komunikasi tentu sangat luas sekali. Dan salah satu channel YouTube yang selalu berkaitan dengan persoalan komunikasi ini adalah Mr. Koronis, ya, yaitu komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, pada saat ini kita tentunya masih berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi, ya, khususnya di dalam masyarakat. Ya, tentu di dalam masyarakat itu ada harapan-harapan yang harus dipenuhi, yakni tentunya pemberdayaan masyarakat. Tetapi ingat bahwa pemberdayaan masyarakat itu tentunya harus bersinergi dengan komunikasi. Sehingga dengan demikian, ya, lahirlah istilah-istilah ada yang disebut dengan komunikasi pendidikan, komunikasi pembangunan. Baik para pemirsa sekalian, ya, pada kesempatan ini hadir salah satu narasumber kita luar biasa, yaitu Bapak Dr. Sakarudin Manjarreki, ya, MSc. Ya, beliau tentunya adalah salah satu pakar, ya, di bidang pemberdayaan masyarakat dan tentunya selalu berbicara tentang komunikasi pembangunan. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, tentu kita tidak panjang lebar lagi karena beliau sudah hadir di hadapan kita ini. Tentu pemirsa sudah tidak sabaran bagaimana konsep daripada pemberdayaan masyarakat itu dikaitkan dengan komunikasi pembangunan, Pak. Baik, Assalamualaikum, bagaimana Pak Dokter? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat hari ini ceria sekali Pak Dokter, ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, ya, ini kita punya pemirsa ini sudah menunggu ini. Kira-kira bagaimana Pak Dokter, ya? Tadi saya katakan bahwa pemberdayaan masyarakat tentang selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan komunikasi. Iya, bagaimana sesungguhnya, ya, kalau dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dengan komunikasi itu, sehingga lahir istilah komunikasi pembangunan umpamanya. Silakan. Terima kasih Pak Ram. Iya. Secara jamak bahwa Iya. komunikasi itu adalah instrumen terpenting dari pemberdayaan masyarakat. Oh, oke. Ya, tidak akan terjadi proses pemberdayaan itu tanpa ada instrumen komunikasi. Nah, dalam konteks ini maka komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang orientasinya adalah untuk mengubah kesadaran, Iya, betul. mengubah perilaku, Iya. mengubah cara pandang. Contoh Iya. misalnya, salah satu hal yang ingin dirubah dengan komunikasi pembangunan itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran. Kesadaran masyarakat. Versi Iya. misalnya Paulo Freire, mulai dari kesadaran medis, Iya, iya. kesadaran naib dan kesadaran kritis. Aha. Tentunya komunikasi itu punya peran vital dalam Betul. bagaimana mentransformasi kesadaran ini. Aha. Di kesadaran medis, banyak masyarakat berasumsi bahwa Iya. kemiskinan, kerentanan, Iya. kesenjangan yang dialami itu adalah akibat takdirnya mereka. Takdirnya. Iya. Iya. Itu sudah dari sononya, tidak mungkin berubah. Iya, iya. Nah, pakem paradigma ini kan Iya. perlu dirubah. Iya, betul. Lalu alat merubahnya itu adalah komunikasi. Komunikasi, Nah, yang kedua adalah kesadaran naik. kesadaran. Masyarakat masih berpandangan bahwa Iya. kemiskinan, kerentanan yang Iya. dialami itu adalah itu karena persoalan kebijakan, ya. Iya, iya. Persoalan akses misalnya ke Akses. kemana, ke lembaga-lembaga perbankan, Iya, betul. ekonomi, akses kemana saja. Iya, iya. Nah, bagaimana merubah ini? Tentu dengan komunikasi. Pembangunan. Nah, hingga misalnya kita sampai pada level yang paling tertinggi, kesadaran Iya. kritis, bahwa kemiskinan itu adalah akibat struktur, ada hegemoni, ada determinasi, Determinasi. ada dominasi struktur, Iya, iya, iya. sehingga masyarakat perlu bersatu untuk bisa mengorganisir kekuatan untuk Iya. bisa mengubah keadaan itu dengan bagaimana pemberdayaan bisa mengangkat kapasitasnya Iya. untuk bisa sedikit sejajar
Iya. Atau bisa mengubah keadaan itu. Mengubah keadaan itu. Iya, jadi struktur yang dimindahan Iya. itu bisa sedikit direduksi Iya. dengan kekuatan masyarakat. Dan semua itu pasti butuh komunikasi pembangunan. Iya. Baik, Pak Dokter. Berarti yang saya tangkap ini bahwa komunikasi pembangunan justru memegang peranan penting dalam hal ini ya. Tapi sejauh mana ya batasan-batasan itu ya, batasan-batasan pentingnya itu komunikasi pembangunan dalam hal ini? Iya, sangat penting sekali karena sebuah proses sampai outcome dari sebuah pemberdayaan itu semua tergantung pada komunikasi. Tergantung pada komunikasi. Tadi contoh kecil, termasuk misalnya bagaimana membangun kesadaran gender. Kesadaran gender, ya. Selama ini masyarakat kan masih banyak didominasi oleh idiom patriarki ya. Ya, oke. Idiom maskulin. Maskulin, ya. Nah, sehingga semua program seolah-olah itu adalah milik laki-laki. Iya, betul. Nah, dengan komunikasi pembangunan ini kan bisa mengajak membangun kesadaran gender bahwa perempuan pun itu punya hati yang sama, dengan punya laki-laki. peran yang setara, itu untuk bisa berkiprah dalam pemberdayaan. Iya. Karena banyak kebutuhannya, banyak kepentingannya tidak mungkin diserahkan oleh laki-laki. Pasti betul. dengan dengan aspirasinya. Iya, betul. Karena perempuan kan ada ciri khasnya ya. Kadang-kala terbawa dengan emosionalnya ya, agak lebih tajam dibanding dengan laki-laki ya. Iya. Lebih jauh lagi. Iya. Kan kalau kita bicara pemberdayaan, selalu melekat terminologi partisipasi. Oke, ya. Jadi tidak ada pemberdayaan itu kalau tidak ada partisipasi. Jadi bagaimana mengadvokasi masyarakat, bagaimana mengajak, bagaimana meyakinkan, bagaimana mobilisasi mereka untuk terlibat, itu dalam komunikasi. Komunikasi. Tapi tidak sekedar komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Tapi bagaimana konten komunikasi itu punya daya, punya power itu untuk bisa mengubah kesadaran masyarakat, mengubah sikap mengubah perilaku. Jadi bagaimana orang yang apatis, orang yang tidak tertarik tiba-tiba punya kesadaran baru bahwa saya harus terlibat di sini, saya harus berpartisipasi. Tidak mungkin saya diam saja. Jadi butuh keterampilan komunikasi. Komunikasi yang benar-benar punya daya ubah yang signifikan. Iya, ini menarik sekali bahwa tidak ada tentu perubahan jika tidak ada partisipasi yang tentunya didukung oleh komunikasi ya. Jadi kehadiran komunikasi ini kira-kira apa Dokter? Bagaimana ini konkretnya ini ya kehadiran komunikasi pembangunan di tengah masyarakat itu? Ya, jadi konkretnya adalah misalnya bagaimana komunikasi itu itu diarahkan untuk program edukasi. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Karena begini, seringkali bahwa kualitas kehidupan yang rendah itu akibat kesenjangan informasi. Maka perlu instrumen dalam media komunikasi untuk mengedukasi masyarakat. Contoh misalnya, kalau masih banyak warga yang terbiasa membuang hajat di sebarang tempat, tidak di toilet. Itu karena kesenjangan informasi bahwa perilaku seperti itu tidak sehat. Itu tidak higienis dan mendatangkan penyakit. Nah, disitulah fungsinya komunikasi, bagaimana bisa merubah perilaku itu. Ada sosialisasi di sana. Jadi penting sekali sebetulnya komunikasi pembangunan itu untuk bisa berperan di dalam meningkatkan quality of life masyarakat. Tidak bisa kalau tidak berkomunikasi, pasti ada komunikasi, tetapi komunikasi yang mengacu pada unsur-unsur komunikasi itu. Tidak sekedar menyampaikan pesan saja dari komunikasi atau komunikan, tapi apakah konten komunikasi itu memiliki daya ubah. Itu efek, impact. Ya, betul. Oh, berarti di sini Pak Dokter ya diharapkan dengan kehadirnya komunikasi ini tentu membawa sebuah perubahan ya terhadap masyarakat itu. Termasuk tadi perubahan pola pikir ya, yang tadinya dia buang hajat sembarangan, kemudian dia mulai teratur. Akibat karena adanya komunikasi di dalam itu ya, sosialisasi bahwa sesuatu yang dia lakukan itu belum bagus. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, mengapa banyak pengangguran di desa-desa? Mungkin informasi tidak sampai. Bahwa di kota itu banyak ruang pekerjaan. Iya, betul. Jadi komunikasilah yang bisa menyambungkan, yang bisa mengisi ruang kosong itu. Iya.
Sebab bagaimanapun bagusnya sesuatu konsep umpama jika tidak disosialisasikan, tidak dikomunikasikan, maka biasa pesannya tidak sampai ya. Ada hal sebetulnya yang urgent dalam diskusi ini misalnya. Apakah komunikator itu memiliki kualifikasi yang baik dalam hal keterampilan berkomunikasi? Karena kalau kita sepakat bahwa di ujung terjauh komunikasi itu adalah impact, betul. Itu bisa mengubah perilaku. Maka seperti apa kualifikasi komunikator itu? Itu di dalam berkomunikasi. Karena kalau sekedar hanya menyampaikan, tetapi tidak memiliki daya ubah, maka sebetulnya komunikator itu masih perlu dipertanyakan. Ada kaidah, ada indikator yang sebetulnya belum mengakar pada dirinya. Karena kalau kita misalnya mengutip pernyataan Pak Roto salah satu konsultan Bank Dunia yang pernah saya lama sama di Jakarta, bahwa komunikasi itu tidak berasosiasi dengan berbicara. Meskipun di dalam berkomunikasi itu kita bicara. Tapi contoh dia bilang begini, ada orang kalau diberitahu jangan merokok, itu tetap merokok. Berarti ini berbicara. Berbicara. Ada orang diberitahu jangan merokok, benar-benar dia tidak merokok, berhenti merokok. Beliau bilang ini namanya berkomunikasi, karena memenuhi 5 unsur komunikasi itu. Mengubah perilaku. Nah, sehingga dia bilang begini, berkomunikasi itu harus total. Lalu dari bahasa tuh, body language, cara menatap, intonasi, aksentuasi, intinya bahwa kita total di dalam proses bagaimana kita mengkomunikasikan pesan itu. Sehingga orang bisa menangkapnya itu serius ya. Kita tidak sedang bercanda, kita tidak sekedar bicara biasa-biasa, tapi ada harapan yang terkandung bahwa saya menyampaikannya ini itu dengan satu motif, Anda harus berubah. Ada perubahan. Sehingga mulai dari cara menatap, kita betul-betul hadir pada dirinya. Orang sering mengatakan meta komunikasi. Bahkan dengan cara menyentuh pun itu boleh. Dengan sentuhan, karena seringkali orang dengan sentuhan itu tiba-tiba ada sensasi psikologis yang menurutnya itu diperhatikan. Betul-betul kita yang melihatnya baik. Beda kalau kita hanya bicara saja tetapi tidak total tubuh kita menyampaikannya, sehingga di persepsinya itu adalah hal yang biasa. Padahal sebetulnya kita ingin menitip harapan dengan substansi komunikasi yang kita sampaikan. Nah, jadi keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah kolaborasi dari komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Karena bagaimana semesta warga itu kita bisa merubah dari yang pasif menjadi aktif. Dari yang objek menjadi subjek. Dari yang apatis menjadi dinamis. Betul. Jadi benar-benar bahwa komunikasi pembangunan itu sangat sentral. Dan dia harus diperkuat dengan komunikator yang memiliki keterampilan komunikasi memadai. Itu baru lengkap itu. Betul. Saya kira ini pemirsa sekalian sangat menarik yang disampaikan beliau, bahwa terkadang ini sentuhan-sentuhan psikologi lebih tajam daripada bahasa. Artinya ketika mungkin dia memberikan contoh, kadang-kala orang justru lebih cepat berubah dibanding dengan menasihati beberapa kali. Karena ada sesuatu yang real dia lihat. Baik, terima kasih informasinya nih Pak Dokter ada satu hal yang mungkin saya tanyakan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini terkait dari penyampaian pesan yang melalui proses komunikasi supaya ada pemberdayaan, ada pemahaman terhadap masyarakat. Tapi kadang-kala kan ketika kita menyampaikan itu seperti yang disampaikan tadi, tentu saja tidak mulus-mulus akan berhasil dengan baik. Bisa ujung-ujungnya bisa terjadi sebuah perubahan yang tadinya apatis menjadi dinamis, yang belum paham menjadi paham.
tentu saja ada yang namanya noise ya, ada hambatan-hambatan itu. Kira-kira apa saja yang menjadi hambatan itu Pak Dokter? Kenapa sampai pesan-pesan itu tidak sampai disimak dengan baik oleh masyarakat kita ini terkait dengan komunikasi pembangunan ini? Ya, pertama seringkali kita mengacu pada budaya. Budaya. Ya. Misalnya budaya kita yang dibilang itu adalah patriarki. Patriarki. Kalau misalnya sang komunikator itu adalah perempuan, itu menimbulkan gap sosial dan gap psikologis. Iya. Seringkali masyarakat yang diberitahu itu ogah ya. Iya. Atau merasa tidak begitu respect itu. Itu pada masyarakat yang bercorak patriarkis. Iya. Dari garis kebapaan ya. Kebapakan itu. Iya, kebapakan. Nah, ini penting menjadi perhatian karena ini adalah sensitif juga. Iya. Jadi para agen-agen pemberdaya atau perencana pembangunan itu perlu melihat suasana itu. Iya. Harus ada hasil mapping, pemetaan yang menginformasikan bahwa corak masyarakat seperti ini, sehingga perlu ada desain komunikasi yang selaras dengan budaya itu. Jadi tidak bisa secara orang Sunda bilang ujuk-ujuk gitu. Secara sekonyong-konyong langsung saja. Kita harus memperhatikan bagaimana sebetulnya sketsa masyarakat, bagaimana arsitektur budayanya. Sehingga perlu ada harmonisasi, perlu ada keselarasan. Iya. Sehingga tidak ada gap. Dengan begitu maka perubahan yang kita harapkan itu sangat potensial bisa terjadi. Banyak hal sebetulnya. Betul. Hal lain adalah kesenjangan dalam aspek digitalisasi informasi. Kita mungkin begitu familiar dengan alat komunikasi yang hari ini kita pakai. Iya, betul. Tapi di desa sebagiannya masih menjadi sesuatu yang langka, terbatas. Sering melihat tetapi menggunakannya mungkin tidak karena akan harga yang mahal. Sehingga perlu ada keterampilan atau ada kompetensi lain yang memungkinkan kita bisa gunakan sehingga kita bisa mengisi atau kita bisa mencari solusi dengan kondisi itu. Iya. Bagaimana misalnya kita menggunakan media-media sederhana yang mudah didapatkan di desa itu, dan itu menjadi instrumen penting sebagai jembatan untuk mentransfer informasi itu ke dia dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dicerna. Betul. Misalnya dengan kertas, dengan alat-alat lain yang mudah untuk dimengerti. Kan sama saja di kita di kelas. Betul. Kan corak belajar itu ada yang audio, ada visual, dan ada yang kinestetik. Masyarakat juga begitu. Tidak semua mudah mengerti kalau dicerna, tapi kalau melihat gambar, dia cepat. Itu nih. Atau ini yang tadi sama. Iya, betul. Ini real kan. Iya, itu real kan. Jadi betul. Harus komprehensif pemahaman kita sehingga target dalam pemberdayaan itu melalui instrumen komunikasi itu benar-benar terjadi. Tetapi tantangan terbesar kita sebetulnya adalah pemberdayaan itu adalah perubahan yang seringkali semu. Pseudo change. Ini karena kegagalan di dalam berkomunikasi, dalam mengkomunikasikan itu. Masyarakat terlibat tetapi sebetulnya tidak didasari atas kesadaran kolektif yang mengakar. Sehingga partisipasinya itu adalah partisipasi tirani. Mereka datang itu karena mungkin dipaksa, didorong-dorong, atau diiming-imingi. Dan itu pasti sifatnya sangat pragmatis. Bukan partisipasi yang timbul itu atas kesadaran bahwa mereka memang memiliki panggilan nurani. Itu untuk mendedikasikan waktu tenaganya demi masyarakatnya. Tidak didorong-dorong, tidak diiming. Memang dia mengatakan bahwa saya harus mengambil bagian dari. Dia satu panggilan nurani ya. Itu yang baru bisa lestari. Baik. Tapi dan itu penting dengan komunikasi. Bagaimana mengakarkan
pesan itu lalu mewujud menjadi sebuah kesadaran Iya. yang benar-benar tulus Iya. dan mereka terlibat tanpa ada tendensi apapun. Ya, benar murni karena panggilan. Murni karena panggilan ya. Murni karena Kesadaran. ingin mewakafkan. Iya. Iya. Waktu dan tenaganya untuk untuk masyarakat banyak orang. Iya. Baik. Para pemirsa sekalian, saya kira menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Sebagaimana yang beliau sampaikan sudah merupakan juga tadi narasi kunci pada kesempatan kita ini. Jadi tentunya dalam mengkomunikasikan pembangunan tentunya bukan hanya sebatas pada pesan-pesan, tetapi dia harus mengkomunikasikan secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga apa yang disampaikan oleh komunikator bukan pesan-pesan biasa saja, tapi betul-betul mampu menjelma, mengaspirasi masyarakat itu sehingga terjadi ujung-ujungnya sebuah perubahan yang kita harapkan, sehingga masyarakat itu diberdayakan akibat karena adanya komunikasi pembangunan. Baik, menarik sekali Pak Dokter, terima kasih banyak atas atensinya ya, atas perhatiannya sudah mencerahkan masyarakat kita ini ya. Jangan lelah mengundang saya. Insya Allah. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Tentunya kita berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Sakarudin Manjarreki, MSc. Beliau tentunya adalah seorang akademisi, ya khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, dan tentu beliau selalu aktif di dalam komunikasi pembangunan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih kepada masyarakat kita sudah ya begitu besar atensinya menonton channel YouTube kita ini. Jangan lupa Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Saya mohon diri, Arham Selo mengucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.